Tidak semua orang pulang karena rindu. Ada yang pulang karena sunyi yang tak bisa dijelaskan. Karena sejauh apapun ia pergi, selalu ada satu rumah yang menunggu kehadirannya. Gatot tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memintanya pulang tanpa alasan yang jelas. Bukan karena libur panjang, bukan karena acara keluarga, bukan karena kabar buruk. Hanya satu permintaan sederhana yang datang di sela hari kerja yang rapi dan sunyi. Ia membaca pesan itu di kota lain, di kamar kos yang bersih, tenang, dan terasa terlalu tenang. Hidupnya tertata baik, jam kerja teratur, gaji cukup, rutinitas stabil. Tapi entah sejak kapan, semua itu tidak benar-benar terasa hidup. Ia mengira itu hanya rindu biasa. Dan seperti biasa, ia menunda rasa itu dengan logika. Pulang sebentar saja, pikirnya. Hanya sebentar. Perjalanan pulang selalu memberinya jeda. Jeda dari notifikasi, dari jadwal, dari peran sebagai orang dewasa yang harus selalu terlihat kuat. Semakin dekat ke rumah lama mereka, semakin pelan napasnya. Seolah ada bagian dirinya yang baru boleh bernapas di tempat itu. Rumah itu masih sama. Catnya sedikit pudar. Halaman tidak terlalu terurus, tapi berdiri dengan sabar seperti selalu menunggu. Rumah yang membesarkan dua anak tanpa orang tua. Rumah yang mengajarkan Gatot untuk dewasa terlalu cepat, dan Yayuk untuk mandiri sebelum waktunya. Di dalam rumah, hari-hari berjalan pelan. Gatot melakukan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia sadari nilainya. Membetulkan keran yang menetes sejak lama. Menjemur pakaian di pagi hari sambil menatap langit yang lebih luas dari jendela kosnya. Menyiapkan makan malam sederhana dan duduk bersama tanpa perlu banyak kata. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pembahasan besar tentang hidup. Hanya kehadiran. Dan justru disitulah Gatot mulai merasa ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadanya. Sesuatu yang lama tertidur. Ia memperhatikan adiknya dari kejauhan. Yayuk yang terlihat baik-baik saja. Tersenyum seperlunya, bergerak cekatan, tidak pernah meminta lebih. Anak kecil yang dulu selalu berada di belakangnya, kini berdiri sendiri tanpa banyak keluhan. Gatot tiba-tiba menyadari satu hal yang selama ini luput. Bahwa kemandirian Yayuk bukanlah tanda ia tidak butuh siapa-siapa. Melainkan hasil dari terlalu sering ditinggal. Terlalu cepat belajar menahan. Malam-malam di rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh ingatan. Tentang dua anak yang tumbuh dengan saling mengandalkan, lalu perlahan belajar berpisah karena hidup menuntut demikian. Di kota, Gatot merasa hidup. Ia bekerja, menghasilkan, bergerak maju. Tapi di rumah ini, ia merasa dibutuhkan. Dan perasaan itu berbeda. Ia sadar, selama ini ia mengira tanggung jawab kakak sulung cukup dibayar dengan uang dan kabar singkat. Ia lupa bahwa kehadiran tidak bisa digantikan oleh transfer atau pesan cepat. Ada hal-hal yang hanya bisa hadir lewat tubuh yang pulang, lewat waktu yang dibagi. Hari terakhir sebelum ia kembali ke kota, udara terasa lebih berat. Bukan karena kesedihan, tapi karena kesadaran. Kesadaran bahwa pulang sebentar ternyata membuka sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Di satu sore yang tenang, akhirnya Gatot tahu alasan sebenarnya ia diminta pulang. Tidak ada sakit, tidak ada masalah besar, tidak ada kebutuhan materi. Hanya ketakutan yang sederhana dan manusiawi. Ketakutan bahwa suatu hari nanti, rumah ini benar-benar kosong. Tanpa langkah kaki, tanpa suara, tanpa alasan untuk tetap menyala. Dan di momen itu, Gatot merasa dadanya sesak dengan rasa bersalah yang hangat. Bukan rasa bersalah yang menghukum, melainkan yang mengingatkan. Bahwa menjadi kakak bukan tentang sejauh apa ia pergi, tapi tentang seberapa sering ia memilih kembali. Keesokan paginya, Gatot tidak langsung pergi. Ia menunda satu hari, lalu dua. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menjelaskan itu kepada siapapun. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal yang sama, namun terasa berbeda. Rutinitas kecil berubah menjadi alasan. Kehadiran berubah menjadi keputusan. Gatot tahu, hidupnya di kota tidak salah. Tapi ia juga tahu, hidupnya tidak harus menjauh untuk berarti. Ada dua dunia yang bisa ia rawat, asal ia tidak lagi lari dari rasa dibutuhkan. Ketika akhirnya ia kembali ke kota, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat yang ditinggalkan, melainkan tempat yang dituju. Dan Yayuk tidak lagi terlihat sendirian.
Bukan karena ia tidak mandiri, tapi karena ia tahu, rumah itu masih punya seseorang yang akan pulang. Di usia dewasa, Gatot belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan dan berjalan maju, tapi tentang memilih untuk hadir ketika seseorang diam-diam membutuhkan kita. Dan sejak hari itu, kata pulang tidak lagi berarti kembali ke tempat lama, melainkan kembali menjadi manusia yang utuh.